Oke, selamat siang teman-teman. Salam jumpa. Hari ini saya akan ngobrolin tentang sastra atau ngobras. Ngobras itu ngobrol tentang sastra. Jadi teman-teman, tercetusnya ide ini untuk membuat acara podcast ini adalah pertama atas keprihatinan teman-teman dan kami para dosen, para pemerhati pembacaan sastra itu sangat minim sekali. Maka hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber saya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya memotivasi teman-teman mau membaca. Hari ini Indonesia, menurut survei itu EQ orang Indonesia itu rata-rata 48. 48? Iya. Jadi salah satu untuk menaikkan EQ, salah satunya membaca. Maka kita akan men-trigger, memotivasi teman-teman untuk membaca. Nah, kali ini saya mengajak seorang teman, namanya Mbak Puji. Nanti untuk perkenalan selanjutnya biar beliau yang memperkenalkan. Maka sebelum mulai Mbak Puji asal dari mana? Saya asal dari Tegal. Sekarang domisili saya di Ciganjur, Jakarta Selatan. Oke, coba ceritakan masa kecilmu di mana, SD, SMP, SMA. Oke. Sebelumnya selamat siang teman-teman. Saya Rizky Pujianti. Saya dulu masa kecil saya jauh dari Ciganjur. Memang dari kecil saya di daerah Ciganjur, Jagakarsa. Oh, lahir di situ? Lahir di Jawa, cuma untuk besar dari kecil di Jagakarsa gitu. Nah, saya lulusan dari SD 01 Jagakarsa, SMP juga SMPN 166 Jakarta. Lalu SMK saya SMKN 25 Pasar Minggu. Jurusan apa tuh? Jurusan pemasaran waktu itu, Pak. Oh, terus mulai tertarik membaca dari mana? Dari papa, dari guru, dari temen? Jadi gini Pak, saya sedikit cerita. Saya dulu tidak mengenyam pendidikan TK. Jadi saya langsung masuk SD itu umur 5,5 tahun, belum 6 tahun. Saya langsung masuk SD. Tapi selama saya prasekolah itu, alhamdulillah ada peran dari ayah saya yang selalu kayak mengajarkan baca, perkalian, kalistung, calistung gitu. Lalu mulai timbul rasa ingin tahu atau ingin membaca itu di awalnya saat saya baru pertama-tama belajar baca itu Pak. Jadi semua saya baca. Mungkin relevan juga ya sama teman-teman juga mungkin banyak yang kayak gitu. Karena excited nih baru bisa pertama baca gitu kan. Itu sampai flyer sedot WC itu saya baca dulu. Iya. Lalu kan waktu itu kakak saya sudah sekolah kan, 2 kakak saya. Jadi saya suka mencuri-curi buku bahasa Indonesianya gitu. Itu saya belum sekolah. Saya belum sekolah, saya buka gitu buku. Saya ingat banget buku kelas 2 SD kakak saya kalau nggak salah. Saya baca-baca, kan ada cerita anak. Saya baca dari situ. Terus waktu kakak saya juga udah mulai belajar puisi, saya baca-baca puisinya juga gitu. Nah dari situ menarik, tapi belum ada keinginan saya untuk mempelajari lebih lanjut gitu Pak. Jadi hanya sebatas ya saya suka membaca itu aja gitu. Lalu ketika saya SMP, saya mulai SMP di mana? SMP di SMPN 166. 166 di situ saya suka menyendiri di perpustakaan karena lengkap nggak perpustakaannya? Sebenarnya dibilang lengkap, lumayan sih Pak, karena koleksi sastra, novel, cerpen. Kalau itu dia kurang, jadi lebih banyaknya memang buku-buku yang non fiksinya, gitu. Jadi saya sampai nemu buku yang ejaan yang SMP masih berapa? 166. Oke, SMP 166 mudah-mudahan saat ini sudah banyak koleksinya untuk Kalau sastra. sekarang sudah keren Pak. Oh gitu ya? Iya sekarang sudah keren. Kapan-kapan kita main ke sana ya? Iya boleh Pak. Di situ saya mulai pertamanya dari
suka baca komik juga, baca komik karena kan bergambar lebih seru ya Pak ya, gitu. Nah, terus saya coba baca yang lebih kompleks nih, novel gitu. Saya baca novel, saya menyendiri gitu-gitu. Terus ada guru saya menawarkan ini kayak ada pekan sastra nih. Ayo siapa nih perwakilan untuk guru bahasa untuk jadi untuk jadi peserta lomba gitu. Lomba apa? Lomba karya puisi. Lalu saya coba, alhamdulillah lolos seleksi. Saya kalau nggak salah waktu itu juara 2 tingkat kecamatan. Itu kali pertama saya jadi dari situ saya termotivasi, saya bikin puisi gitu. Memang awalnya saya dari puisi. Lalu saya juga lama-kelamaan saya mencoba untuk mengeksplor kembali. Saya coba bikin cerpen gitu. Dan juga bikin naskah-naskah teater seperti untuk ujian praktik gitu Pak. Itu jadi, lanjut sampai SMK? Sampai SMK saya lanjut. Di SMK perpustakaannya lengkap juga? Kok di SMK cukup lengkap. Bahkan sampai sekarang juga terus terjadi perkembangan gitu Pak. Waktu di SMK itu saya sebenarnya ada ini Pak. Waktu tryout nilai bahasa Indonesia saya itu 7, sedangkan bahasa Inggris saya itu 9. Lalu oleh guru bahasa Indonesia saya semacam diancam gitu Pak, gini, ini Puji gimana sih gitu, kok nilai bahasa Inggris malah 9, bahasa Indonesia malah 7 gitu, kamu orang mana, digituin. Terus semacam dari situ tumbuh tekad dalam hati saya. Di hati saya bilang, nah nanti saya kembali lagi di sini sebagai penyumbang buku yang merupakan karya saya sendiri. Akhirnya terbukti alhamdulillah. 3 tahun setelah saya lulus SMK, novel pertama saya terbit. Judulnya apa? Judulnya Komivelis Pak. Memang buku-buku saya ini terbitan indie semua gitu, jadi tidak dijual di. Itu kelas berapa kamu menerbitkan novel? Itu saya sudah lulus 3 tahun. Oke. Lulus 3 tahun SMK. Saya bertemu dengan komunitas juga. Saya ada komunitas di sana. Jadi komunitas bisa menulis punya Asma Nadia Pak. Jadi saya awalnya dari situ banyak ketemu relasi. Lalu ada teman yang mempunyai penerbitan. Beliau mengadakan semacam sayembara. Saya ikut. Alhamdulillah lolos seleksi. Lalu di situ saya mulai semacam ada rasa percaya diri tumbuh Pak, dari situ tumbuh percaya diri. Saya benar-benar kembali ke sekolah. Saya hubungi beliau, Ibu saya mau ketemu, saya mau menyerahkan salah satu novel saya untuk sekolah gitu. Jadi dari situ awal saya mulai ada keinginan untuk mempelajari sastra lebih lanjut gitu. Jadi akhirnya kuliah jurusan sastra gitu. Sekarang semester berapa? Saya sekarang semester 7 Bapak. Oke, jadi Mbak Puji ini kuliah di Universitas Pamulang. Iya, betul Pak. Oke. Hari ini kita mau ngomongin apa? Saya ada bawa buku keren nih Pak, judulnya Pabrik karya Bapak Putu Wijaya. Teman-teman, ini Pabrik sebenarnya novel lama tapi teman-teman perlu baca nih. Pabrik punyanya Putu Wijaya. Apa? Coba ya ceritakan. Novel Pabrik ini novel lama, tapi kalau menurut saya Pak, untuk isinya itu masih sangat relevan dengan yang ada pada masyarakat masa kini gitu Pak. Karena ini kan secara garis besarnya itu tentang sebuah politik dalam perusahaan gitu Pak. Gitu. Jadi pabrik ini dibangun di tanah perkampungan. Di perkampungannya ini mereka digeser gitu Pak. Digusur ya? Digusurnya tapi mereka direlokasi gitu, direlokasi ke kampung pelacuran gitu Pak. Oke. Terus? Kenapa mereka mau? Karena mereka dijanjikan saham. Nanti kalian dikasih saham sama Pak Tirto Atmojo, nama yang punya pabriknya gitu. Nah, ternyata di antara
buruh-buruh ini, mereka yang digusur itu juga dijadikan buruh di pabrik tersebut. Jadi buruh di antara buruh-buruh ini kan mereka demo nih Pak, karena ini saham nggak turun-turun kayak gitu. Ini saham nggak turun-turun, mereka demo. Ternyata di antara salah satu dari mereka itu ada mata-matanya Pak Tirto Atmojo gitu. Oknum dari orang desa itu. Nah iya, jadi kayak manipulatif gitu Pak. Seakan-akan menenangkan para buruh, tapi sebenarnya dia adalah suruhannya Pak Tirto Atmojo gitu. Tapi memang sebenarnya satu novel ini isinya kesalahpahaman gitu Pak. Jadi sebenarnya Pak Tirto itu juga manusiawi gitu Pak. Jadi walaupun di sisi lain memang ada perilaku-perilaku atau karakternya yang kurang baik, tapi juga sebenarnya memikirkan bagaimana nasib si bapak buruh ini gitu. Jadi kayak seperti memberi tunjangan hari raya berkali-kali 2 kali lipat gitu. Tapi balik lagi ada budaya korupsi juga di situ. Ada yang kalau bahasa gaulnya nilep gitu. Iya, ada yang nilep duit itu. Jadi nggak sampai ke mereka. Akhirnya yang mereka demo, yang didemo oleh buruh siapa? Pasti Pak Tirto Atmojo kan, gitu. Nah, terus juga tentang ahli warisnya yang tiba-tiba datang lagi, gitu. Ahli waris yang tiba-tiba datang, terus muncul lagi Pak nanti penjilat-penjilat yang baru, gitu. Memang menurut saya novel Pabrik ini saya awalnya agak takut gitu mau bacanya. Saya khawatir ini saya bakal nyampe gak ya bacanya. Ternyata bahasanya enak banget, bahasanya enak. Jadi saya baca benar-benar sampai habis. Saya baca lagi gitu kan Pak. Dan uniknya beliau itu tidak menyampaikan pesan atau tidak menyampaikan maksudnya secara gamblang. Jadi beliau itu memberikan kesempatan pada pembaca untuk berasumsi, untuk menafsirkan gitu. Ini sebenarnya ada apa nih, sebenarnya apa? Karena di situ tuh kayak penjelasannya itu dari dialog-dialog aja. Dialognya juga sesekali terputus gitu. Tapi kurang lebih kita dapat menafsirkan, oh maksudnya begini ya gitu. Tapi tidak secara gamblang. Jadi benar-benar kita yang diajak berpikir gitu. Jadi dari sini saya kagumnya itu ya, kita juga jadi belajar berpikir kritis gitu Pak. Jadi nggak yang disuapin aja gitu. Sebenarnya buku ini tipis teman-teman. Tipis. Dan ini memang terkenal sekali. Dan bahasanya Putu Wijaya karena dia kan seorang dramawan ya. Jadi menceritakan itu seperti sebuah pertunjukan. Ya, jadi baca ini begitu, jadi enak, ada dialog-dialog banyak. Betul Pak. Bahkan ada beberapa cerpen yang sering saya baca itu yang cerpen guru itu kan, itu berulang-ulang tuh bagus itu. Nah, terus apa yang dampaknya apa adalah diri Mbak Puji setelah membaca ini? Dampak positifnya apa? Setelah saya membaca gitu Pak, saya jadi mengetahui ada ya gaya bahasa atau karakter dari penulis yang begini nih. Jadi saya semakin terbuka gitu kan. Terus juga dalam penulisannya juga kayak yang saya tadi bilang, tidak harus secara gamblang gitu. Nah dari situ juga saya jadi belajar untuk mengeksplor lagi gitu Pak. Coba cari karyanya Putu Wijaya lagi. Iya, terus juga berpengaruh dalam saya nanti kalau misalnya mau tulis lagi, mau menulis novel lagi gitu. Oh ternyata bisa ya kalau misalnya kita itu nggak harus gamblang banget. Betul. Gitu. Jadi referensi gitu. Iya, jadi referensi Pak, betul. Cara pandang. Kemarin tuh saya mau beli bukunya Putu Wijaya, sudah pesen di Tokopedia. Jadi teman-teman ada tetraloginya Putu Wijaya, yang pertama itu Dangdut. Saya pesen karena mahal itu. Saya 4 novel terus pikir cicil 1 gitu. Terus sekarang belum datang. Mudah-mudahan hari ini datang, saya membaca, nanti saya juga bedah. Nah, apa yang muncul, banyak nggak quote-quote yang muncul dari sini? Saya ada 2 sih Pak yang saya garis. Kalau nggak hafal dibaca. Ya, ada 2 yang sebenarnya banyak, cuma ada 2 yang sangat saya berkesan gitu Pak.
Yang pertama di dialognya salah satu tokoh bernama Susi. Susi ini adalah perempuan malam, dulu bekas pernah menjadi semacam simpanannya Bapak Tirto Atmojo. Bijak juga nih Pak Ibu Susi ini. Jadi ada satu dialognya yang saya soroti, yaitu ya begitulah perempuan. Kau harus tahu banyak-banyak tentang perempuan. Perempuan sekolah nomor 1 Dargo. Jadi dari kutipan ini pendidikan itu awalnya itu dari perempuan. Bahasa pertama kita disebutnya adalah bahasa ibu. Gitu Pak. Jadi saya tertarik dan berkesan gitu dengan dengan dialog Susi ini gitu. Karena padahal yang ngomong seorang itu makanya dari latar belakang beliau dengan sifatnya yang bijak ini, jadi mungkin orang mikirnya agak-agak kontradiksi gitu Pak. Gitu. Lalu ada satu lagi Pak yang saya kutip juga di sini ada hidup di alam dunia fana. Ingatlah hanya satu tempat bernaung belaka. Kelak kitalah pasti akan kembali ke asalnya. Ini perjalanan kita mengenal dan mengingat adanya akhirat dan hari akhir ataupun di kehidupan selanjutnya gitu Pak. Jadi dari sini jelas kalau itu ya. Jelas banget gitu. Ya. Jadi kalau gimana? Walaupun terkesannya ini novel isinya berangkat dari tempat yang menurut orang tidak baik, tapi banyak nilai moral dan pesan yang bisa untuk menjadikan kita untuk lebih membuka pikiran, kita lebih merenungi gitu Pak. Oke. Jadi teman-teman ingat ya, kalau sastra itu ada istilah dulce et utile itu ya. Dulce et utile itu artinya ya memang betul sastra itu menghibur, tapi utilenya itu apa? Ya harus ada pembelajaran yang dipakai, betul. Ada nilai-nilai yang bisa diambil tentang pendidikan. Kalau di sini tadi dibacakan oleh Mbak Puji bahwa perempuan itu tetap pendidikannya harus tinggi. Iya, karena betul. apa? Karena nanti anak-anak kita, terutama mama-mama muda ya. Iya, betul. Jadi mama-mama muda sekarang ini anak-anak nggak siap menjadi orang tua, dikasih HP, betul. main Instagram, betul. Gitu loh. Sebenarnya ada satu kemarin tuh saya pernah ke dokter gigi. Terus dokter gigi itu saya kenal anaknya itu SMA, yang satu SMP. Itu ternyata dia punya aturan di rumah. Jadi dia punya lemari kecil. HP itu jam 7 malam bapaknya, ibunya, anaknya masukkan ke dalam lemari kecil, dikunci. Mereka ya membaca, ngobrol, ngomongin film, baca buku, kadang-kadang main bareng. Dan itu asik. Kenapa? Sekarang banyak loh anak-anak yang SD, teman-teman guru saya banyak cerita, anak tidur di kelas. Karena apa? Di rumah anak itu udah difasilitasi wifi, HP-nya nggak dibatasi, anak scroll TikTok, scroll Instagram, YouTube sampai jam 3-4, ya otomatis tepar di sekolah. Betul. Makanya kalau aturan-aturan seperti itu jalan, terus kembali lagi membaca teman-teman. Jadi Mbak Puji ini sekarang udah berapa novel? Yang dibaca atau yang sudah ditulis? Sekarang sudah 4 novel. Mantap, itu luar biasa. OTW 5 Pak, mohon doa restu. Nanti kalau pas dibedah ya. Terus kalau novel apa aja yang berpengaruh dalam hidupmu dalam kepenulisan? Maksudnya gimana Pak? Novel-novel siapa yang pernah kamu baca dan mempengaruhi gaya penulisanmu? Novel, sebenarnya kalau dibilang novel apa saja agak cukup kompleks ya Pak. Jadi semua mempengaruhi lah ya. Jadi saya kayak baca bukunya Roald Dahl yang Denny si pemburu burung pegar, kayak gitu. Gaya bahasanya itu kan sederhana sekali, sangat sederhana karena memang pangsa pasar itu kan anak-anak menuju remaja. Dan itu sulit justru membuat
bahasa sederhana itu Nah, iya. Saya awalnya menulis itu dari buku cerita anak, Pak, malah awalnya. Edgar Poe itu juga ada. Terus yang lain? Terus saya baca mulai saya suka baca buku sastra yang agak berat itu waktu baca kumpulan cerpen pilihan Kompas tahun 99 yang ada Derabat, terus adanya yang punya Hasatan Putih yang maukah kau menghapus bekas bibirnya di bibirku dengan bibirmu gitu. Maukah kau menghapus bekas bibirnya di bibirku dengan bibirmu. Nah, iya itu Pak. Itu saya waktu SMP terus saya baca kan lucu itu judulnya. Iya, ini apa? Tapi agak tidak sesuai dengan umur saya saat itu bacanya. Iya, terus Derabat ya yang saya ingat yang ada kayak seorang kepalanya elang, badannya orang terbang gitu. Iya. Terus baca buku-bukunya juga ada Erlita Pratiwi ini yang versi bacaan bukan Wattpad sih Pak. Saya yang tinlit-tinlitnya gitu. Ya. Saya belum baca itu. Saya tinlit ya. Jadi dari situ saya belajar. Jadi novel saya yang Komivelis yang pertama itu masih gaya bahasanya, gaya ceritanya itu masih tinlit-tinlit gitu Pak. Yang adult gitu. Iya, masih sesuai usia saya saat itu gitu. Lalu makin kesini novel saya mulai coba lihat fenomena gitu, fenomena apa yang ada nih di masyarakat yang tapi yang belum pernah ini gitu, belum pernah dibahas gitu. Untuk jadinya di situ saya juga mengalami perkembangan bacaan saya, perkembangan di tulisan saya juga gitu. Karena kalau nggak apa ya, tidak membaca otomatis tulisan kita nggak berkembang. Nah itu Pak, jadi juga kosakata yang kita punya dalam public speaking itu juga terasah gitu Pak secara tidak langsung dari saya membaca Pak gitu. Dan bacaan saya gitu kompleks, saya tidak berpatokan hanya pada satu genre atau satu penulis saja gitu. Kayak buku Asma Nadia saya juga ada beberapa yang saya baca. Terus ada Stephanie Zen. Itu kadang saya malah ini Pak, saya kan di biografinya penulis itu ada media sosial kan. Kadang saya SKSD aja. saya tanya, saya aja kenalan. Kak, ini bukunya bagus gitu. Beberapa memang ada yang memberikan respon baik juga gitu, bahkan sama yang Mbak Erlita itu sekarang sampai berteman akhirnya gitu. Pernah kopi darat? Enggak Pak, soalnya jauh. Iya. Saran kalian, saran Mbak Puji, kenapa untuk anak-anak mahasiswa tingkat awal bagaimana sih supaya suka membaca? Supaya suka membaca itu awalnya itu dari rasa ingin tahu dulu deh Pak. Dari rasa ingin tahu dulu. Kalau kita sudah ada rasa ingin tahu, kita akan mencari. Setelah kita mencari, kita akan melihat di mana kita nyamannya, gitu. Nah, dari sini kita juga kayak bisa berpikir, oh, biar saya kosakatanya lebih banyak, kita juga bisa mengenal dunia lebih luas, kita bisa mengenal budaya-budaya dari daerah-daerah lain juga. Itu berangkatnya bisa dari buku gitu Pak. Terus saya ada satu quote, boleh nggak Pak? Boleh. Dari saya. Quote dari Mbak Puji. Iya. Quote dari saya, membacalah, maka dengan membaca kau akan membuka jendela dunia. Dan menulislah, maka kau yang akan membangun jendela itu. Oke, cakep sekali. Oke teman-teman. Aduh, saya batuk nggak sungguh-sungguh. Jadi betul quote dari Mbak Puji tadi, teman-teman, kalau dengan membaca itu teman-teman tahu betul jendela dunia di mana-mana. Betul. Dengan menulis, akhirnya Mbak bisa, kalau di Pramudia itu kalian punya anak-anak rohani yang akan kalian dikenang oleh cucu-cucu. Tadi Mbak Puji nanti karyanya akan dikenang anak cucu dan seterusnya. Betul. Oke Mbak Puji, terima kasih. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, teman-teman. Baca Pabrik. Kemudian kalau teman-teman butuh novel-novel e-book, bisa kontak saya, nanti bisa menghubungin teman-teman atau di bawah ada kontaknya.
Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak Sukses. sudah memberikan kesempatan. Amin. Mohon doanya untuk novel kelima saya. Oke, nanti saya beli. Iya, siap. Terima kasih ya. Iya, terima kasih Bapak. Oke, teman-teman, jadi perbincangan kita hari ini untuk ngobrolin tentang novel pabrik, semoga menginspirasi dan kita sebagai bangsa Indonesia yang katanya zero reading, mulai hari ini yuk kita membaca supaya kita mempunyai peradaban yang lebih baik dan terutama EQ kita naik lah, gitu loh ya. Jadi dengan membaca itu meningkatkan EQ kita. Jadi kita menjadi orang beradab. Tidak hanya anak-anak loh ya, termasuk orang tua, guru. Yuk hari ini kita membaca. Terima kasih. Salam sastra.